Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga bulan buron, pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Polisi tangkap seorang pengedar saat jemput sabu-sabu yang dikirim melalui mobil travel. Seorang pencuri sepeda motor mendorong hasil curiannya ke tukang duplikat kunci agar bisa menyalakannya. Seorang pencuri telepon genggam yang buron selama 3 bulan hanya pasrah saat ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada Selasa malam. Tersangka bernama Vicky dan berusia 22 tahun. Vicky ditangkap karena mencuri telepon genggam. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri seorang diri dan baru pertama kali beraksi di rumah korbannya yang berada tak jauh dari rumahnya. Sebuah telepon genggam jenis Android dibawa kabur tersangka saat pemilik rumah tengah tertidur. Pelaku masuk ke rumah dengan cara membobol jendela dan masuk ke dalam, kemudian membawa kabur telepon genggam. Uang penjualan telepon genggam itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, korban mengalami kerugian sekitar hampir 3 juta rupiah. Kita amankan satu orang pelaku untuk TKP di Banuaran, Kecamatan Lubek. Untuk pelaku mengambil 2 handphone milik korban dan langsung menjual ke teman atau rekan dari korban. Modus dengan masuk ke rumah, dilihat handphone ada di dalam rumah dan pelaku langsung melancarkan aksinya. Tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi membekuk Herli Davidson, seorang pengedar sabu-sabu yang baru saja menjemput paket dari mobil travel Pekanbaru Payakumbuh di sebuah kedai kopi di daerah Sarilama, Kecamatan Harau, 50 Kota, pada Sabtu siang pekan silam. Paket yang dijemput berupa kotak berisi kue. Namun jangan salah sangka, ternyata di salah satu kotak, di bawah tumpukan kue, ada 1 bungkus paket besar sabu-sabu yang diperkirakan beratnya 20 gram. Sebelumnya, polisi dari Tim Sus Direktorat Narkoba Polda Sumbar mendapat laporan akan adanya pengiriman sabu-sabu dari Provinsi Riau menuju Payakumbuh menggunakan kendaraan travel. Usai ditangkap, dan Herli mengakui jika barang haram itu adalah miliknya. Herli pun dibawa polisi ke Mapolda Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anggota opsional kita mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman barang, 1 paket barang dari Pekanbaru menuju 50 kota. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pengiriman barang tersebut akan melalui sebuah travel dengan modusnya dimasukkan dalam kotak kue. Saat ini polisi sedang memburu pengirim barang haram itu yang terindikasi seorang bandar narkoba antar provinsi yang berdomisili di Pekanbaru. Sri Louis melaporkan dari Padang. Mepin, pencuri sepeda motor ini harus pasrah menerima 1 butir peluru yang bersarang di kaki kanannya. Polisi bertindak tegas karena pelaku melawan dan berusaha kabur saat ditangkap di daerah Bayang, Pesisir Selatan, Sabtu pagi pekan lalu. Pelaku yang menjadi target operasi polisi langsung dibawa ke Mapolresta Padang usai mendapat perawatan medis. Dari hasil pengembangan, polisi menyita barang bukti
2 buah sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang penadah. Modus pelaku tergolong unik. Ia menyasar kawasan indekos. Cara pelaku tidak umum, tidak menggunakan kunci letter T, obeng, atau perkakas lainnya. Namun pelaku mendorong sepeda motor yang dicurinya hingga sampai ke tukang duplikat kunci dan meminta membuatkan kunci duplikat kendaraan yang dicurinya. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, selama libur Lebaran, Mepin telah 2 kali mencuri sepeda motor di tempat indekos di Kota Padang. Untuk tersangka ini memang mencari kos-kosan yang ramai dan mengintai pada saat sepeda motor tidak dikunci stang, dipasang kunci ganda, yang bersangkutan mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut langsung ke tukang kunci, dan disitulah dibuka untuk kunci sepeda motor tersebut. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sejak dialihkannya rute Bukit Tinggi Padang ke Jalan Raya Malala, ruas jalan menuju lokasi tersebut tidak luput dari kemacetan. Kondisi itu terjadi karena volume kendaraan yang melintas naik drastis dan banyaknya jalan yang berlubang. Akibatnya, angka kecelakaan lalu lintas pun meningkat. Ratusan kendaraan seringkali terjebak kemacetan panjang di ruas Simpang Malala Balingka Padang Luar. Kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang melintas dan diperparah kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Akibatnya, kendaraan bermuatan besar sering terperosok hingga mengganggu arus lalu lintas. Meningkatnya volume kendaraan di lokasi itu karena kendaraan yang melintas di Jalan Bukit Tinggi Padang dialihkan karena adanya perbaikan jalan di Lembah Anai. Akibatnya, jadwal tempuh menjadi panjang. Seperti yang disampaikan salah satu pengguna jalan yang terpaksa harus menempuh waktu lama untuk sampai ke lokasi tujuan. Ke Payakumbuh, Pak. Udah berapa jam di jalan ini? Udah dari jam 1 lagi, Pak. Berapa lama tuh di jalan tuh? 5 jam. Biasanya berapa lama? Biasanya cuma 3 jam. Udah lama. Mengantisipasi kemacetan, personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi tidak hanya melakukan rekayasa lalu lintas, namun juga menambal jalan berlubang dengan pasir dan bebatuan. Akibat dari jalur yang dilewati, banyaknya kendaraan-kendaraan besar yang bukan kapasitasnya melalui jalan ini mengakibatkan banyaknya jalan rusak, sehingga terjadi perlambatan di simpul-simpul jalan rusak, termasuk juga adanya kendaraan yang patah as dan mungkin terperosok ke jalan yang lunak, bibir-bibir jalan banyak yang lunak. Sejak dialihkannya Jalan Bukit Tinggi Padang ke Malala, juga memicu terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Hal itu terjadi karena sempitnya ruas jalan dan banyaknya sopir yang tidak menguasai medan. Dengan pengalihan arus ke Malala, dengan jalur Malala yang mungkin banyak sebagian besar dari para pengemudi belum mengenal medan di jalur ini, sehingga seringkali terjadi kecelakaan di jalur ini yang berakibat fatal, karena ada beberapa kecelakaan terjadi sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Mulai 1 Juli, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membatasi kendaraan Sumbu 3 melewati jalur alternatif Simpang Koto Mambang, Balingka, Padang Luar, dan sebaliknya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.